Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji kita haturkan kepada Allah atas kemudahan, kemurahan serta semua anugerah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita mampu dan masih senantiasa bisa menjalankan aktivitas kita dengan aktivitas yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur yang sebenarnya adalah tasrifu ni'mah ala muradi mu'tiha. Bagaimana kita mampu mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk hal-hal yang ma'ruf yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Allah berikan kepada kita kesehatan, wujud syukur yang sebenarnya adalah kita mampu menggunakan kesehatan itu untuk kebaikan-kebaikan baik dunia ataupun akhirat. Syukurnya ketika Allah berikan harta kepada kita adalah bagaimana kita tidak hanya ucapkan alhamdulillah, tapi kita sisihkan sebagian rizki kita untuk kebaikan-kebaikan. Syukurnya ketika kita diberi kesempatan hidup adalah bagaimana agar kita tebar sebanyak mungkin kebaikan-kebaikan sehingga jejak-jejak kebaikan itu kelak akan kita dapatkan balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, syukur adalah bagaimana kita mampu menggunakan semua kenikmatan yang Allah berikan untuk hal-hal yang ma'ruf yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di kesempatan kali ini kita akan belajar dari Al-Quran bagaimana kepribadian yang baik menurut Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau menyampaikan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja saya diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maknanya bahwa akhlak itu sebenarnya Allah sudah berikan kepada masing-masing kita. Maka kalau orang Arab itu terkenal dengan al-karam, ya, dermawannya, atau dengan syaja'ahnya, keberaniannya, ya. Namun ketika di masa jahiliyah, ya, keberaniannya mereka ini kadang bukan pada tempatnya. Berani membela bukan karena kebenarannya tetapi karena kesukuannya, ya. Mereka dermawan tapi untuk hal-hal yang tidak ma'ruf terkadang, untuk kemaksiatan-kemaksiatan mereka luar biasa. Makanya Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan agar kedermawanan, keberaniannya semuanya diarahkan kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin, seorang muslim, ya, tentu barometer kebaikannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika Rasul menggambarkan karakter seorang mukmin yang baik itu, ya, beliau menyampaikan dalam sebuah hadisnya, inna minasyajari syajarah. Sungguh dari beberapa jenis pohon itu ada satu pohon, la yasqutu waraquha, ya, yang daunnya tidak akan rontok sepanjang masa, ya. Ketika Nabi bertanya, ayu syajaratun hiya, pohon apakah itu? Sahabat menebak-nebak, ya. Kemudian karena tebakannya tidak ada yang tepat, Nabi yang menyampaikan, wahiyya an-nahlah, itu adalah pohon kurma. Kurma itu Masya Allah, kalau Allah gambarkan di dalam Al-Quran tentang kalimah thayyibah itu digambarkan pohon yang baik, yaitu pohon kurma. Kita simak misalnya di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam taro kaifa daraballahu matsalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama.
Tidakkah kau perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik sebagaimana pohon yang baik? Ya, kalau Nabi SAW tadi menggambarkan, ya, wadhalika masalul mu'min, ya, pohon yang baik itu digambarkan seperti mukmin yang baik. Ya. Kalau pohon yang baik itu dicirikan sendiri oleh Allah dalam ayat ini, asluha sabitun, akarnya kuat, ya, kokoh menghujam ke dalam tanah. Wa far'uha fis sama, kemudian cabangnya atau rantingnya, dahannya tinggi menjulang ke langit, ya. Tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha, yang dimana kesempurnaannya adalah pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Rabbnya. Wa yadribu mahul amsala linnas la'allahum yatadzakkarun. Demikianlah Allah membuat perumpamaan itu agar untuk manusia, agar mereka selalu mengingat. Mudah tentunya bagi kita mencerna ketika satu hal yang barangkali belum ada penggambarannya kemudian digambarkan dengan sebuah tamsil, perumpamaan. Itulah kehebatan Al-Quran, ya. Sesuatu yang barangkali kita belum ada gambarannya digambarkan oleh Allah dengan jelas sekali. Di dalam ayat itu jelas kalau pohon itu dicirikan tiga yang menonjol, ya. Satu, akarnya yang kuat, kokoh menghujam ke dasar bumi atau ke tanah. Yang kedua, dahannya atau rantingnya tinggi menjulang ke langit, ya. Yang ketiga, kesempurnaannya adalah berbuah sepanjang musim dengan izin Allah. Demikianlah mukmin, ya. Kalau pohon itu ciri pertama akarnya kokoh, demikianlah seorang mukmin. Maka ciri mukmin yang berkarakter itu adalah akidahnya lurus. Ya. Akidah itu Masya Allah pembahasannya adalah terkait dengan keyakinan, ya. Yakin bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segalanya, maha pemberi rizki, ya, maha penolong, maha pengampun, dan semua hal-hal yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifatnya yang mulia, ya. Maka ketika seseorang sudah yakin kokoh keimanannya, ya, termasuk keimanan kepada yang tidak terlihat, karena memang akidah itu identik dengan sesuatu yang tidak terlihat namun ada, ya, bukan abstrak, bukan sesuatu yang tidak ada, ya. Maka ketika misalnya Nabi SAW berbicara tentang iman, selalu mengkaitkan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Kenapa sering sekali iman kepada Allah ini dikaitkan dengan iman kepada hari akhir, ya? Karena banyak sekali orang-orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Dan dampak dari ketidakpercayaan ini adalah dia tidak perlu menyiapkan jawaban-jawaban atas setiap perbuatan, pilihan perbuatannya di dunia. Misalnya dia karena nggak yakin ada hari kebangkitan, dia tidak menyiapkan dengan amal-amal terbaik. Dia tidak merasa terbebani ketika melakukan perbuatan dosa, karena dia merasa tidak akan ada hisabnya di hari kemudian. Makanya sering sekali kita diingatkan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, karena itulah yang membuat kita akan menyiapkan segalanya. Kalau kita ingin tempatnya besok baik, mulia di hadapan Allah, tentunya amal yang kita lakukan hari ini disiapkan menuju ke arah sana dan sebaliknya. Ini yang pertama bicara akidahnya kokoh. Luas sekali pembahasannya tentunya. Yang kedua adalah kalau digambarkan wa far'uha fis sama, kalau pohon itu rantingnya tinggi menjulang ke langit, itu digambarkan bagaimana dia seorang muslim itu ibadahnya kuat, ya. Makanya rukun Islam itu setelah syahadat, ya, kemudian ada sholat. Nah, ini yang paling mendasar, ya. Barometer kebaikan seseorang bahkan dilihat dari sholatnya itu, ya. Kalau Rasul SAW menggambarkan dalam sebuah hadisnya, ya, awwalu ma yuhasabu bihil mar'u yaumal qiyamati as-shalah. Kelak hal pertama yang akan dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah urusan sholatnya. Maka sholat ini barometer penentuan, ya. Kalau sholatnya baik,
ya, tepat waktu, ya, lebih afdal adalah berjamaah di masjid, ya, tidak masbuk, tidak terlambat, ya, karena as-sholatu ala waktiha, yang paling baik itu tentunya adalah sholat tepat pada waktunya. Kalau ini bisa dilaksanakan dengan baik, yang sholat ini, maka insya Allah kebaikan-kebaikan yang lain akan lebih mudah lagi, ya. Atau yang amal-amal yang sifatnya tentang amal-amal keseharian kita. Misalnya kita membiasakan dengan tilawatul Quran, yang Masya Allah inilah seharusnya yang menjadi pembeda, ya, antara mukmin dengan munafik. Salah satunya adalah tentang kedekatannya dengan Al-Quran, ya. Kalau Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabatnya, "Fi kam nakhtimul Quran ya Rasulullah?" Berapa lama kami harus menghatamkan Al-Quran ya Rasulullah? Ya, Nabi menjawab, "Hatamkan akhtimhu syahran." Ya, hatamkan sebulan sekali. Ya, artinya seorang muslim itu, ya, idealnya itu membaca Al-Quran sehari satu juz, ya, agar dia selesai, ya, dalam 1 bulan 1 kali hatam, ya. Kalau kelas sahabat, Masya Allah, dijawab 1 bulan sekali, mereka malah nego, "Boleh nggak lebih cepat ya Rasulullah?" Ya, kalau saya mampu, ya, kata Nabi, ya, hatamkan 10 hari sekali, ya. Ada yang lebih cepat lagi, mereka nanya kepada Rasul, "Ya Rasul, boleh nggak lebih cepat dari itu?" Ya, hatamkan 3 hari sekali, ya, jangan kurang dari itu, karena akan kehilangan, ya, kesempatan untuk tadabbur atau menghayati apa yang kalian baca. Ini misalnya tilawatul Quran. Maka seorang muslim, Masya Allah, hari-harinya adalah penuh dengan ibadah-ibadah terbaik, ya. Ketika digambarkan, ya, ketika Rasulullah SAW, ya, menggambarkan tentang Al-Quran ini, ya, bahkan Aisyah radhiyallahu anha ditanya langsung oleh para sahabat Nabi saat itu, bagaimana akhlaknya Nabi? Rasul menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Ya, Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Kamu mau tahu akhlak Nabi? Akhlak Rasul ya Al-Quran itu. Maka kalau boleh dikata, Rasul itu ya Al-Quran berjalan. Artinya, kalau kita mendapati semua sifat kebaikan dalam Al-Quran, sifat itu ada dalam diri Rasulullah SAW. Sifat Al-Karam, ya, yang dermawan, berbagi, suka berbagi. Nabi adalah sosok yang Masya Allah, setiap ada sahabatnya yang membutuhkan sesuatu, pasti mereka akan diberi oleh Rasul kalau Rasul memiliki sesuatu itu, ya. Atau Rasul punya sifat bagaimana asyaja'ah, berani, ya. Maka lihat saja bagaimana ketika Rasul SAW, ya, memimpin beberapa peperangan dalam Islam, ya, demikian beraninya beliau, ya. Ada Rasul punya sifat pemaaf, ya. Kita bisa melihat dalam banyak kejadian-kejadian bagaimana Rasul SAW pemaafnya luar biasa, ya. Kalau dalam surat Ali Imran itu Allah sampaikan, ya, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik." Ya, karena rahmat dari Allah lah kamu bisa berlaku lembut kepada para sahabatmu. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Andaikan kamu itu berperilaku kasar, ya, hatimu pendendam, penuh amarah, lang faddu min haulik, pasti sahabat itu akan menjauh darimu, ya. Ini tentunya kita bisa ngerti bagaimana akhlak Nabi itu kalau kita ada interaksi dengan Al-Quran, ya. Makanya Quran itu bukan sesuatu yang hanya untuk dibaca, ya, atau lebih parah lagi hanya kita jadikan sebagai ritual ketika menikah, barangkali maharnya adalah seperangkat alat sholat ataupun mushaf Al-Quran, ya, kemudian dipajang tidak dibaca, ya. Maka bagaimana kita bisa mengerti akhlak Nabi adalah Al-Quran kalau kita tidak mampu, tidak mau mempelajari serta mentadabburi apa yang ada dalam Al-Quran. Kemudian kalau tadi pohon yang baik digambarkan ada 3 elemennya. Satu adalah akarnya yang menghujam. Ini digambarkan kalau Muslim, ya, akidahnya yang kokoh, tidak goyah, tidak gampang
kita terombang-ambing dengan pemahaman-pemahaman yang tidak benar ya. Maka yang kedua tadi digambarkan ibadahnya luar biasa ya, sahihah, berlandaskan kebenaran ya. Ada petunjuknya, kemudian ada tuntunan yang diikutinya ya, selain ikhlas kepada Allah ya. Ini adalah dia dawam atau continue ketika beribadah ya. Yang terakhir, kalau digambarkan sifat seorang muslim tadi, kalau pohon itu adalah ada ini tadi digambarkan buahnya yang muncul berbuah sepanjang musim dengan izin Allah. Demikian pula seorang muslim ya, kalau pohon itu buah sebagai kesempurnaan, demikian pula seorang muslim kesempurnaan daripada akidah dan ibadahnya yang benar adalah akhlaknya mulia. Dan ini yang paling bisa dinilai oleh seseorang ya. Bukankah ketika seseorang itu memuji pohon itu tentunya bukan dengan akarnya yang wah ini akarnya kuat sekali pohon ini, bagus berarti. Tentunya kita nggak bisa menilai dari seperti itu, dan manusia juga tidak akan menilai dari seperti itu. Kemudian apa yang dinilai dari sebuah pohon? Ya pasti buahnya. Demikian pula seorang mukmin ketika dia berinteraksi dengan masyarakatnya, yang dinilai adalah apa yang terlihat dari dirinya, yaitu akhlaknya. Dan akhlak inilah sebenarnya buah dari ketakwaan kita, dari keimanan kita. Artinya ketika seseorang akidahnya lurus betul, ibadahnya baik, maka buahnya adalah akhlaknya mulia, akhlakul karimah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini menunjukkan bahwa yang dibangun oleh seorang muslim tidak hanya bagaimana dia baik ya kepada Allah, tapi dia juga harus membangun bagaimana kebaikan ini dirasakan oleh sesama. Makanya pentingnya membangun hablum minallah, bagaimana membangun kedekatan ya, kebaikan kepada Allah. Juga tidak lupa bahwa kita hidup berinteraksi dengan manusia, maka harus dijalin hubungan hablum minannas yang baik ya. Bukankah ketika Rasulullah SAW menggambarkan khairun nas anfa'uhum linnas ya, manusia yang terbaik itu adalah yang keberadaannya paling mendatangkan maslahat untuk orang lain, anfa, yang paling banyak bisa memberikan kebaikan, manfaat kepada orang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, nah kaitan dengan akhlak ini yang barangkali Islam ya dianggap ya tidak membumi ya, padahal Masya Allah kalau kita mau mengkaji ayat-ayat Allah ya, kemudian juga membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, bahwa akhlak ini sesuatu yang agung sekali dalam Islam kedudukannya ya. Maka sampai Rasulullah SAW tadi ya menyampaikan ya, di dalam sebuah hadis, di dalam sebuah ayat Allah menyampaikan inna akramakum indallahi atqakum ya. Dalam sebuah hadis Nabi menyempurnakan, menjelaskan penjelasannya ya, akmalul mu'minina imanan ahsanukum khuluqan ya. Yang paling sempurna imannya, mukmin yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya ya. Artinya berarti tidak ada perbedaan ataupun tidak ada pembeda di sini antara keimanan dengan kebaikan akhlak ya. Tidak bisa tentunya kita mengatakan yang penting akidahnya kuat ya. Tidak, justru ketika akidahnya kuat itu pastinya adalah akhlaknya mulia. Atau tidak bisa kita hanya memperkuat yang penting santun, yang penting baik ya, tapi tidak membangun dengan ibadah yang baik ya. Ini juga tidak benar ya. Maka penting sekali ya kita berusaha untuk membangun keislaman itu sebagaimana Allah tadi menunjukkan ya, seperti pohon yang baik ya, akidahnya kita pelajari ya. Akidah ini Masya Allah sesuatu yang dasar. Maka kalau yang dasar ini belum selesai, yang dasar ini belum dipelajari dengan baik, maka akan lebih berat lagi ketika kita akan bicara sesuatu yang terkait dengan beban, taklif atau syariah ya.
Bagaimana orang belum tumbuh keyakinannya bahwa di setiap perintah Allah ada maslahatnya, bahwa kita ketika sudah jelas-jelas ya tahu secara hukum bahwa misalnya yang paling sederhana adalah tentang sholat itu ya. Sholat ini jelas bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat, bayarlah zakat. Nah, wa aqimus shalah dan dirikanlah sholat ini tentu ketika kita bicara masalah perintah itu tidak gampang ya. Makanya banyak sekali orang-orang yang merasa berat, dan itu memang sudah disampaikan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, bahwa sholat itu sesuatu yang sangat berat sekali dilaksanakan kecuali bagi orang-orang yang khusyuk ketika melaksanakan sholatnya ya. Kenapa? Nah, ini sebuah rutinitas yang tentunya kita kalau tidak mampu ya menjaga semangat ya, menyadari bahwa ini perintah Allah Subhanahu wa taala, kita akan tentunya keberatan ya melaksanakan sholat, apalagi yang di pagi hari, subuh hari ya. Maka ketika itu Rasul sampai menggambarkan ya, asqalus sholati 'alal munafiqina al-atamah was-subh. Salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang munafik adalah salat Isya dan subuh, karena dua waktu ini memang paling berat ini ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, nah disinilah ketika kita yakin ya secara akidah sudah benar bahwa semua yang diperintah oleh Allah harus kita laksanakan ya, semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya harus kita tinggalkan. Ini kalau bangunan ini sudah kokoh, ibarat rumah itu pondasinya sudah kokoh, sudah penuh kesadaran bahwa kita adalah hamba yang diperintah oleh Allah, kita laksanakan semaksimal kita ya. Bukankah Rasul sudah menyampaikan, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum ya. Semua yang aku larang dari kalian, fajtanibuhu, jauhilah sejauh mungkin, wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum, dan apapun yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakan semaksimal mungkin, semampu kalian. Ini artinya takwa itu memang dibangun dari dua. Satu, dengan menjauhi larangan Allah, dan ini tidak ada toleransi kalau berdasarkan hadis tadi ya. Yang kedua adalah bagaimana kita menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah semaksimal kita, semampu semaksimal kita, mastata'tum. Nah, ini dari mana orang kita kalau bisa melihat, kita melihat sebagian orang Masya Allah ya, rumahnya jauh dari masjid tetapi mampu datang 5 waktu, bahkan tepat waktu berjamaah di masjid ya. Sementara ada sebagian lain yang Masya Allah rumah di dekat sekali dengan masjid, tapi kenapa tak kunjung mampu menggerakkan kakinya, melangkahkan ke tempat yang terbaik, yaitu masjid ya. Ini pasti berangkat dari sebuah keyakinan ataupun akidah ya, dimana yang satu meyakini bahwa setiap kebaikan yang dilakukan itu pasti akan dibalas oleh Allah, karena dia yakin Allah lah maliki yaumiddin ya, zat yang menguasai, dan kelak di hari pembalasan inilah semua akan dibalas dengan penuh keadilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang berbuat baik pasti akan mendapatkan balasan terbaik dari Allah dengan jannah surganya, yang berbuat buruk juga pasti akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dilakukannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, sementara di satu sisi tadi yang padahal kesempatan untuk datang ke masjid demikian mudahnya, rumah dekat dengan masjid, kenapa tidak mampu menggerakkan kakinya menuju masjid? Barangkali keyakinannya masih lemah sekali bahwa apa yang dilakukannya ini dia tidak sadar bahwa kelak akan ada hari pembalasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bangunan yang paling mendasar adalah pondasi. Ini yang harus terus kita pupuk ya, akidah ya. Yang paling utama adalah tentunya mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian
hak-haknya Allah kita penuhi, ya, kewajiban kita seorang hamba kita perbaiki kembali, ya, sehingga kita mampu, ya, memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaitan dengan tadi akhlakul karimah, akhlak yang mulia, tentunya tidak bisa kita hari ini, ya, hanya menguatkan di satu sisi akhlak ini, ya. Karena memang akhlak itu kaitannya juga dengan ibadah, dengan akidah tadi, ya. Semakin bagus akidahnya, semakin kokoh akidahnya, ya, ibadahnya semakin baik, maka insya Allah bangunan akhlaknya juga akan semakin kokoh, semakin baik. Nah, kalau Rasulullah SAW, ya, sudah jelas sekali digambarkan oleh Aisyah, karena khuluquhul Quran, ya, maka disitulah berarti kita harus mempelajari sisi kehidupan Rasul SAW, ya, suri teladan terbaik dalam semua halnya, ya. Kita ketika misalnya hidup di lingkungan pebisnis, ya, atau di lingkungan seorang pengusaha, maka tidak ada contoh pengusaha yang lebih jujur, lebih baik daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika kita sebagai kepala rumah tangga misalnya, tidak ada suami yang lebih romantis kepada istri-istrinya sebagaimana romantisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan kalau bicara sebagai seorang kakek, Anda yang sudah barangkali sudah punya menantu, sudah punya cucu, tidak ada kakek yang lebih baik dalam, ya, mengajarkan pendidikan kepada cucu-cucunya lebih baik daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi betul kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyampaikan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam uswah hasanah, keteladanan yang baik. Ya, keteladanan inilah, ya, metode pendidikan yang paling baik untuk anak-anak kita. Kita sebagai orang tua, ya, dituntut untuk mampu memberikan keteladanan kepada anak-anak kita. Kita sebagai seorang pendidik misalnya, kita juga dituntut untuk memberikan, ya, sesuatu akhlak ataupun keteladanan, contoh yang baik kepada anak didik kita. Kalau hari ini dunia pendidikan, ya, sedang marak-maraknya, ya, atau sudah kita rasakan beberapa kurun ini, mulai digalakkan bagaimana pendidikan berbasis karakter. Ya, sebenarnya karakter itu kalau dalam Islam, ya, akhlak itu, ya, sesuatu yang muncul dan menjadi sebuah kepribadian. Ya, kalau Imam Al-Ghazali itu kan mendefinisikan akhlak itu, ya, sesuatu yang muncul tanpa direkayasa. Ya. Ketika seseorang misalnya mendapatkan satu keburukan, kemudian dia mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pas, ya, diucapkan oleh seorang muslim, maka kita mendengar, barangkali sering kita dengar, ya, bahwa teko itu tidak akan mengeluarkan kecuali apa yang ada di dalamnya. Ya, kalau dalamnya teko itu kopi, ketika dituang dari mulut teko, ya, keluarnya kopi, tidak mungkin keluarnya air putih atau susu, ya. Sebaliknya kalau isinya air putih, ketika dituangkan juga tidak akan berubah menjadi kopi. Artinya kebersihan hati seseorang inilah yang akan mengontrol apa yang diucapkan oleh seseorang itu, apa yang dilakukan oleh tangannya, apa yang dilakukan oleh kakinya, kemana dia akan melangkah, semua dikontrol oleh hati kita. Nah, makanya ketika Rasulullah SAW, ya, ditugaskan, ya, untuk membimbing para sahabatnya, itu ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua itu, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ya, di situ jelas sekali, ya, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi. Tugas Nabi itu adalah yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya Allah. Artinya di sini, ya, hal yang mendasar diajarkan Rasul kepada para sahabatnya adalah Al-Quran. Ya,
Berarti ini harus difahami, sumber dari segala sumber ilmu adalah Al-Quran. Ya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu sampai mengatakan begini, andaikan saya kehilangan tali kekang kudaku, tak cari di Al-Quran itu ketemu. Sampai begitu keyakinan sahabat itu tentang kehebatan Al-Quran. Ya, mereka merasakan langsung bagaimana sentuhan Nabi SAW ya, dengan Al-Quran itu. Maka yang pertama adalah yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim itu adalah mensucikan jiwa. Jadi kalau sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ini tadinya Masya Allah, kalau kita mendengar sebuah bangsa itu ya disebut bangsa jahiliyah, karena memang Masya Allah saat itu semua akhlak-akhlak itu rusak. Tadi kalau di awal saya sampaikan, mereka berani, tapi beraninya bukan untuk membela kebenaran, tapi untuk membela sukunya. Mereka dermawan, tapi dermawannya bukan untuk kebenaran, tapi dermawan untuk hal-hal yang tidak baik, ya, untuk minum-minuman keras, ya, berjudi dan lain sebagainya. Meskipun beberapa pasti juga ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang Arab saat itu. Nah, dan bagaimana Nabi merubah dari bangsa yang buruk ini menjadi bangsa yang terbaik, ya, yang tidak butuh waktu lama. Kalau di Mekah itu disebutkan ada 13 tahun masa Nabi membangun akidah, kemudian 10 tahun di Madinah ada syariah, ada muamalah, ada ibadah, ada akhlak. Tentu Nabi tidak lepas dari Al-Quran. Maka pastikan, ya, mukmin yang berkarakter adalah mukmin yang dekat dengan Al-Quran. Mukmin yang interaksinya adalah tidak lepas dari Al-Quran. Tidak hanya membacanya, tetapi juga bagaimana kita mampu memahaminya, mentadaburinya. Sehingga betul-betul kalau kita mendengar akhlak Nabi adalah Quran, seorang mukmin juga akhlaknya adalah Al-Quran harusnya. Apa yang baik dipandang baik oleh Al-Quran kita lakukan, apa yang dipandang buruk oleh Al-Quran kita jauhi. Tazkiyah wa yuzakkihim itu adalah bagaimana menyucikan jiwa mereka, ya. Artinya tugas Nabi ini yang buruk, ya, diperintahkan untuk meninggalkan, yang baik diperintahkan untuk mengerjakan, dan itu berangkat dari lagi-lagi kebersihan hati kita. Hati yang bersih akan menggerakkan tangan untuk melakukan kebaikan. Barangkali tergerakkan untuk mengeluarkan harta terbaiknya dari kantongnya, diisikan kepada kotak-kotak infak yang membutuhkan, kaum fakir miskin, janda, pesantren, dan lain sebagainya. Hati yang bersih juga akan mengajak mulut tidak akan berbicara kecuali kebaikan, ya. Maka tepat sabda Rasul SAW, ala inna fil jasati mudghah, ketahuilah dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau ini baik, maka sekerat ini baik, semuanya akan menjadi baik. Kalau sekerat ini buruk, maka semua akan menjadi buruk. Itulah al-qalbu atau hati manusia. Jadi betul, hati adalah pengendali utama. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mari, ya, yang paling mendasar tadi adalah bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran agar hati kita dilapangkan oleh Allah, mudah menerima kebenaran, agar hati kita, ya, dijauhkan oleh Allah dari hasad, dari su'udon kepada Allah, su'udon kepada sesama, ya. Semua itu bisa disucikan dengan rajin bagaimana tadabbur tilawah Al-Quran. Barakallahu fikum. Jadi ini kalau kita bicara masalah bagaimana membentuk karakter mukmin yang baik, dimulai dari menghayati, membaca, menghayati Al-Quran, tadabbur Al-Quran, dan berusaha kita, sisi-sisi kehidupan kita tidak terlepas dari Al-Quran. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.